pagi, selamat siang Bapak-Bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan. Apa kabarnya semuanya? Puji Tuhan. Semoga Bapak-Bapak pada hari ini berada dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Baiklah, marilah kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kembali lagi kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini Tuhan, dan seluruh Roh Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami agar kami bisa memahaminya dengan baik. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nah kita diambil dari Roma 12 ayat 1 hingga 8. Roma 12 ayat 1 hingga 8. Demikian bunyinya. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, oleh karena kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika kamu itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari Roma 12 ayat 1 sampai 8 ini adalah satu tulisan dari Rasul Paulus yang mungkin bapak-bapak dan ibu juga sering mendengarnya. Namun di sini saya coba mengambil topiknya, yaitu bagaimana bapak-bapak sebagai seorang pemimpin menggunakan karunia dengan baik. Nah, apakah bapak-bapak dan ibu profesional maupun sebagai perusahaan, pimpinan perusahaan adalah seorang pemimpin yang selalu menggunakan karunia-Nya dengan baik? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selalu kita lakukan ini adalah coba mencari contoh. Siapa sih orang-orang yang menurut bapak-bapak dan ibu yang memang sempurna melakukan seorang pemimpin yang selalu menggunakan karunia yang baik. Contoh sempurna dari seorang pemimpin Kristen yang menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan dengan baik
sesuai dengan di Roma 12 ayat 1 sampai 8 ini, yaitu menggunakan karunia mengajar, memimpin, mendorong, dan melayani untuk menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia agar hidup dalam iman dan pengharapan. Dan juga dia melakukannya dengan rendah hati dan dedikasi. Dia juga menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang melayani orang lain dan membawa kebaikan, kasih, dan pengharapan kepada dunia. Yaitu adalah bapak-bapak pasti kenalnya, dia adalah seorang pendeta yang sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu adalah Billy Graham. Nah, Billy Graham dia menggunakan karunia-karunia yang kita sebutkan tadi. Contohnya adalah satu, karunia mengajar. Nah, kita tahu bahwa seorang Billy Graham memiliki karunia yang luar biasa dalam mengajar dan menyampaikan firman Tuhan. Kita lihat juga bahwa selama puluhan tahun, dia mengajar tentang kasih Allah, pengampunan, dan keselamatan melalui Yesus Kristus di seluruh dunia. Dalam pidato dan pengajarannya yang sederhana namun kuat, dapat menjangkau berbagai kalangan dan pemimpin dunia hingga orang-orang biasa. Nah, dengan khotbah yang berpusat pada Alkitab, ia mengajarkan kepada jutaan orang mengenai kebenaran iman Kristen. Nah, contohnya adalah salah satu contoh terbaik dari karunia mengajar Billy Graham adalah usage atau kebaktian kebangunan rohani yang diadakan di berbagai kota di seluruh dunia. Melalui acara-acara ini, dia mengajarkan tentang iman dan pengampunan kepada audiens yang sangat besar. Kadang-kadang melibatkan ratusan ribu orang. Juga karunia mendorong di Roma 12:8. Nah, di sini kita juga melihat bagaimana seorang Billy Graham memiliki kemampuan luar biasa untuk mendorong dan menginspirasi orang-orang agar lebih dekat kepada Tuhan. Ia selalu mengingatkan orang-orang akan kasih Tuhan dan memberikan harapan, terutama dalam masa-masa krisis atau pencobaan. Nah, kemampuan ini terlihat jelas dalam pelayanannya yang berpusat pada memberikan dorongan bagi orang-orang untuk menerima keselamatan dan hidup dengan iman yang kuat. Nah, sebagai contoh, pada tahun-tahun puncaknya, Billy Graham sering diundang untuk memberikan kata-kata penghiburan dan dorongan kepada para pemimpin dunia dan masyarakat umum. Salah satu contoh yang terkenal adalah saat ia mendukung dan mendorong rakyat Amerika Serikat pasca tragedi 9/11, yaitu memberikan pesan pengharapan dan iman di tengah kesedihan yang mendalam. Nah, dalam karunia pelayanan di Roma 12:7, nah di sini juga dalam pelayanan Billy Graham ini adalah sebagai jantung dari seluruh kepemimpinannya. Seluruh hidupnya dipersembahkan untuk melayani Tuhan dengan memberitakan Injil dan membawa orang-orang kepada Kristus. Ia tidak memanfaatkan popularitasnya untuk keuntungan pribadi, tetapi selalu menekankan bahwa hidupnya adalah untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Contohnya adalah ketika dia mendirikan organisasi, yaitu yang bernama Billy Graham Evangelistic Association atau BGEA, adalah perpanjangan dari komitmennya dalam pelayanan. Nah, melalui asosiasi ini, dia menjangkau jutaan orang melalui media, konferensi, dan program-program amal, juga menunjukkan komitmen seumur hidupnya untuk melayani Tuhan dan orang lain. Juga dalam karunia memimpin, dalam Roma 12:8. Nah, Billy Graham juga memiliki karunia memimpin, yang terbukti dari cara ia mengorganisasi dan memimpin gerakan penginjilan global. Nah, selama karirnya, ia bekerja sama dengan ribuan orang di berbagai negara dan membawa pengaruh besar dalam gerakan penginjilan di abad ke-20. Kepemimpinannya selalu penuh dengan kesederhanaan, rendah hati, dan fokus yang kuat pada misi penginjilan.
Contohnya adalah ketika dia memperlihatkan kemampuan memimpin, yaitu tampak dalam keberhasilannya mengadakan kebaktian pembangunan rohani di lebih dari 185 negara. Dia juga memberikan nasihat kepada banyak pemimpin dunia, termasuk beberapa presiden Amerika Serikat, dan memimpin banyak organisasi Kristen global, dan juga menjadikannya salah satu pemimpin spiritual paling berpengaruh di dunia. Juga memiliki karunia memberi. Nah, Billy Graham mungkin tidak dikenal terutama karena pemberian materi, tapi dia sangat murah hati dalam memberikan waktu, energi, dan karunia spiritualnya untuk pelayanan. Setiap kali ada kesempatan untuk membagikan Injil, dia akan melakukannya dengan penuh semangat, menginvestasikan dirinya secara total dalam misinya. Contohnya adalah dalam waktu usia kebaktian atau kampanye yang adakan, Billy Graham tidak pernah meminta imbalan atau kekayaan pribadi. Sebaliknya, ia menyerahkan semua upaya dan hasilnya untuk pelayanan kepada Tuhan. Dia mengorbankan banyak hal dalam hidup pribadinya demi komitmen kepada misi ini. Dia juga memiliki karunia belas kasihan. Nah, di belas kasihan, empati kepada sesama adalah salah satu aspek utama juga dari pelayanan Billy Graham. Dia sering mengingatkan bahwa kasih Tuhan harus tercermin dalam cara kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tersesat atau yang hidup dalam penderitaan. Empati dan perhatian Graham terhadap kondisi rohani dan isi orang-orang seluruh dunia menjadikannya seorang pemimpin yang dikenal karena belas kasihnya. Contohnya adalah selama bertahun-tahun Billy Graham dan organisasinya mendukung berbagai inisiatif kemanusiaan dan memberikan bantuan bagi orang-orang yang mengalami bencana alam, kemiskinan, atau konflik. Dia juga selalu memastikan bahwa pesannya tentang keselamatan disampaikan dengan cinta dan belas kasihan, terutama kepada mereka yang berada di pinggiran masyarakat. Nah, kita bisa tahu bagaimana seorang Billy Graham ini latar belakang maupun karirnya. Jadi setelah kita pelajari beberapa biografi dari beliau ini, Billy Graham lahir dengan nama William Franklin Graham Jr., yaitu pada tanggal 7 November 1918 di Charlotte, Carolina Utara, Amerika Serikat. Dia tumbuh di sebuah keluarga petani yang religius dan taat, dengan latar belakang Protestan yang kuat. Orang tuanya William Franklin Graham Senior dan Moro Coffey Graham itu adalah anggota gereja Presbyterian. Keluarga Graham sangat menekankan pentingnya nilai-nilai Kristen, disiplin, dan kerja keras yang membentuk dasar moral dan spiritual Billy sejak usia muda. Nah, Graham pertama kali merasakan panggilan untuk menjadi seorang penginjil yaitu pada usia 16 tahun setelah menghadiri kebaktian pembangunan rohani yang dipimpin oleh seorang penginjil bernama Mordecai Ham. Pengamalan spiritual ini mengubah hidupnya dan ia memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya kepada pelayanan ini. Nah, pada tahun 1936, setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah, Graham melanjutkan studinya di Bob Jones College, sebuah perguruan tinggi konservatif. Meskipun ia kemudian pindah ke Florida Bible Institute karena merasa lingkungan di Bob Jones terlalu ketat. Nah, di Florida Bible Institute, Graham semakin memperdalam imannya dan akhirnya merasakan panggilan kuat untuk menjadi seorang penginjil. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan teologinya di Wheaton College, Illinois, di mana dia bertemu dengan Ruth Bell yang kemudian menjadi istrinya. Nah, Ruth Bell Graham sendiri adalah anak dari misionaris terkenal di Cina. Karir penginjil Billy Graham mulai menonjol pada tahun 1940-an ketika ia bekerja untuk Youth for Christ, sebuah organisasi penginjilan yang bertujuan untuk
menjangkau para tentara yang kembali dari Perang Dunia Kedua serta generasi muda. Nah, kebaktiannya mendapatkan sambutan luas karena gaya penyampaiannya yang dinamis, lugas, dan berpusat pada Alkitab. Nah, pada tahun 1949, kebaktian kebangunan rohani yang ia pimpin di Los Angeles menjadi titik balik penting dalam karirnya. Media besar seperti Los Angeles Times memberikan liputan luas tentang kebaktiannya yang berlangsung selama 8 minggu. Hal ini membuat nama Billy Graham mulai dikenal di seluruh Amerika Serikat. Dan dari sinilah reputasinya sebagai penginjil nasional, kemudian internasional mulai terbentuk. Nah, pada tahun 1950-an hingga akhir karirnya, Billy Graham mengadakan ribuan kebaktian kebangunan rohani atau crusades di seluruh dunia. Kegiatan penginjilan ini menarik perhatian tidak hanya dari kalangan Kristen, tapi juga para pemimpin-pemimpin politik, sosial, dan budaya di berbagai negara. Graham dikenal karena kemampuannya menjembatani jurang antara berbagai kelompok dan menyampaikan pesan Injil dengan cara yang relevan untuk berbagai kalangan masyarakat. Nah, Graham juga dikenal karena kemampuannya memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan pesan Kristen. Ia menggunakan radio, televisi, dan media cetak untuk menjangkau jutaan orang yang tidak dapat hadir di kebaktiannya secara langsung. Nah, salah satu acara paling berpengaruh adalah Hour of the Season, sebuah acara radio yang disiarkan di lebih dari 1.200 stasiun di seluruh. Nah, pada tahun 1950, Graham mendirikan Billy Graham Evangelistic Association atau BGA yang berbasis di Minneapolis, Minnesota. BGA menjadi pusat dari aktivitas penginjilan global Graham dengan berbagai inisiatif termasuk publikasi, siaran televisi, dan konferensi. Nah, BGA juga menjadi platform untuk menyelenggarakan kebaktian kebangunan rohani besar-besaran yang dihadiri jutaan orang di seluruh dunia. Nah, Billy Graham dikenal karena pengaruhnya terhadap pemimpin politik di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Selama masa hidupnya, ia bertemu dan memberikan nasihat spiritual kepada banyak presiden Amerika Serikat, mulai dari Henry Truman hingga Barack Obama. Meskipun ia sendiri menghindari afiliasi politik yang kuat, dia seringkali dianggap sebagai penasihat spiritual untuk para pemimpin, khususnya dalam menghadapi krisis atau masalah moral. Meskipun berperan penting dalam ranah politik, Graham menekankan pentingnya menjaga jarak antara agama dan politik. Pada karirnya, ia sempat terlibat dalam politik selama era Nixon, tapi setelah skandal Watergate, dia menarik diri dari politik partisan. Sejak saat itu, ia memilih untuk fokus pada pelayanan spiritual tanpa mendukung partai politik tertentu. Juga Billy Graham memainkan peran penting dalam memperjuangkan kesetaraan ras di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 90-an sampai 1960-an, di tengah ketegangan rasial yang memuncak, Graham menolak praktik segregasi rasial di kebaktiannya. Ia bekerja sama dengan tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr. dan mendukung gerakan hak-hak sipil. Keputusannya untuk memadukan audiens kulit hitam dan kulit putih di kebaktiannya dianggap sebagai tindakan berani pada saat itu. Tahun 1990-an, Graham mulai mengurangi aktivitas publiknya karena kesehatannya. Meskipun demikian, pengaruhnya terus dirasakan di seluruh dunia. Kebaktian terakhir yang diadakan Graham adalah pada tahun 2005 di New York City, ketika ia berusia 86 tahun. Sepanjang hidupnya, Graham telah berkhotbah di hadapan lebih dari 215 juta orang di lebih dari 185 negara. Sebuah pencapaian yang luar biasa dalam dunia penginjilan.
Billy Graham meninggal pada tanggal 21 Februari 2018 di usia 99 tahun. Warisannya sebagai penginjil terbesar abad ke-20 terus hidup melalui BGA dan berbagai inisiatif penginjilan yang mulai. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari ajaran Billy Graham yang terkenal terkait dengan kepemimpinannya, yaitu adalah satu, kepemimpinan yang berpusat pada pelayanan. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana Billy Graham percaya bahwa kepemimpinan sejati didasarkan pada pelayanan kepada orang lain, bukan pada kekuasaan atau otoritas. Dia mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus menjadi pelayan bagi orang-orang yang dipimpinnya, mengikuti teladan Yesus Kristus yang memimpin dengan melayani. Nah, dalam hal ini, Graham mendorong para pemimpin untuk rendah hati, tulus, dan fokus pada kesejahteraan orang lain daripada mengejar kepentingan pribadi. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kepemimpinan pusat pada pelayanan ini? Hal penting adalah tentang bukan tentang kekuasaan, tapi tentang pengorbanan dan pelayanan. Pemimpin yang baik adalah mereka yang rela memberikan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk melayani orang lain. Contohnya, dalam satu pesannya, Graham mengatakan bahwa pemimpin yang terbaik adalah mereka yang mampu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhannya sendiri. Serupa dengan ajaran Yesus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itu di Matius 20 ayat 28. Nah, yang kedua adalah kepemimpinan yang berintegritas. Kita tahu bahwa integritas adalah salah satu nilai inti dalam kepemimpinan. Hal ini menurut Billy Graham. Dia menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai moral yang baik dan harus hidup sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Graham sendiri menjalani hidupnya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan kejujuran, menghindari skandal atau perilaku yang bisa mencemari reputasinya. Nah, kita mempelajari di sini apa yang paling penting kita pelajari adalah bahwa pemimpin harus hidup dengan integritas, menunjukkan keselarasan antara kata-kata dan tindakan. Hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas. Contohnya adalah ketika Graham terkenal dengan prinsipnya yang disebut dengan Modesto Manifesto, yaitu adalah sebuah kode etik yang ia buat bersama tim penginjilnya pada awal karirnya. Salah satu prinsipnya adalah menghindari godaan finansial, seksual, dan kekuasaan yang dapat menghancurkan integritas seseorang. Ia menjaga dirinya dari situasi yang dapat menimbulkan persepsi negatif atau salah tafsir. Nah, hal ketiga adalah kepemimpinan yang berlandaskan doa. Nah, kita di sini mempelajari bagaimana Abraham sangat menekankan pentingnya doa dalam kepemimpinan. Dia percaya bahwa seorang pemimpin yang baik harus memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan. Melalui doa, seorang pemimpin dapat mencari bimbingan ilahi dan kebijaksanaan yang lebih besar daripada apa yang bisa dicapai dengan kemampuan manusia saja. Nah, yang kita ketik di sini adalah bagaimana kita mempelajari bahwa seorang pemimpin yang bijak harus selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kepemimpinannya. Nah, melalui doa, kita dapat mencari hikmat, kekuatan, dan panduan untuk menghadapi tantangan yang ada. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Graham seringkali menekankan pentingnya waktu yang rutin untuk berdoa, baik untuk pemimpin spiritual, maupun pemimpin sekuler.
ketika diminta memberikan nasihat kepada para pemimpin politik, dia sering menyarankan agar mereka memulai hari mereka dengan doa, mencari bimbingan Tuhan dalam tugas-tugas mereka. Nah, hal yang keempat yang kita pelajari adalah kepemimpinan dengan fokus pada kebenaran dan nilai-nilai Alkitabiah. Nah, di sini kita pelajari bagaimana Billy Graham meyakini bahwa kepemimpinan yang sukses harus didasarkan pada kebenaran dan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Alkitab. Dia mengajarkan bahwa para pemimpin harus berkomitmen pada nilai-nilai Alkitab, seperti kasih, keadilan, pengampunan, dan kebenaran. Nah, menurut Graham, seorang pemimpin tidak boleh mengabaikan nilai-nilai moral yang benar demi keuntungan jangka pendek atau tujuan politik, tapi harus berpegang teguh pada kebenaran yang abadi. Nah, apa yang kita bisa petik dari sini adalah bahwa kepemimpinan yang sukses didasarkan pada kebenaran dan prinsip-prinsip moral yang kuat. Nah, seorang pemimpin harus menolak kompromi pada nilai-nilai ini, bahkan dalam situasi yang sulit. Contohnya adalah banyak sekali dia mengambil khotbahnya di mana Graham sering berbicara tentang pentingnya memegang teguh pada prinsip-prinsip Alkitabiah. Misalnya, dia berulang kali mengingatkan bahwa keadilan, belas kasih, dan kebenaran adalah dasar dari kepemimpinan yang baik sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, hal kelima yang kita pelajari adalah kepemimpinan yang mengedepankan perdamaian dan rekonsiliasi. Nah, ini adalah salah satu ajaran paling kuat dari Billy Graham, yaitu mengenai pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi, baik secara individu maupun kolektif. Nah, dia sering berbicara tentang perlunya pemimpin untuk kerja keras menciptakan perdamaian di dunia yang penuh konflik. Graham percaya bahwa pemimpin harus menjadi agen rekonsiliasi, baik dalam kehidupan pribadi maupun publik, dan mendorong orang-orang untuk berdamai satu sama lain. Nah, yang kita bisa pelajari di sini adalah bagaimana pelajari bahwa seorang pemimpin harus berupaya untuk mendamaikan perpecahan di masyarakat dan menghindari menabur kebencian atau perpecahan. Di sini juga kita diajarkan bahwa seorang pemimpin harus mempromosikan dialog, pengertian, dan kerjasama antar individu dan kelompok. Yaitu kita bisa lihat bagaimana seorang Graham juga adalah seorang pendukung gerak hak sipil di Amerika Serikat dan berkomitmen pada upaya rekonsiliasi rasial. Dia menolak segregasi dalam kebaktiannya dan bekerjasama dengan pemimpin hak aksi termasuk Martin Luther King Jr. untuk mempromosikan kesetaraan ras dan harmoni di masyarakat. Nah, prinsip ke-6 adalah kepemimpinan yang penuh kasih. Nah, kita di sini mempelajari bagaimana Billy Graham sering mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus menunjukkan kasih dalam setiap aspek kepemimpinan. Nah, kasih adalah inti dari ajaran Kristen. Dan Graham mendorong para pemimpin untuk memimpin dengan kasih, menghormati, dan mempedulikan kesejahteraan orang-orang yang mereka pimpin. Nah, kepemimpinan yang penuh kasih menurut Graham berarti memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas ambisi pribadi. Nah, hal yang penting kita pelajari di sini adalah bahwa kepemimpinan yang baik harus mencerminkan kasih Tuhan kepada semua orang. Pemimpin harus menunjukkan kasih dalam tindakan mereka, terutama dalam cara mereka memperlakukan orang-orang yang lemah atau kurang beruntung. Nah, itu contohnya adalah salah satu kutipan terkenal di Billy Graham adalah Tuhan mengasihi Anda. Ini adalah sebuah kata-kata sederhana namun kuat yang digunakan dalam banyak khotbahnya. Ini mencerminkan keyakinannya bahwa kasih adalah dasar dari segala hal, termasuk kepemimpinan.
Nah, hal yang ketujuh yang kita pelajari dari kepemimpinan prinsipnya adalah pentingnya ketahanan dalam kepemimpinan. Nah, Billy Graham mengajarkan bahwa kepemimpinan memerlukan ketahanan dan komitmen yang kuat. Seorang pemimpin akan menghadapi banyak tantangan, hambatan, dan kesulitan, tapi mereka harus tetap teguh dan tidak mudah menyerah. Dan dalam hal ini, Graham percaya bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang dapat bertahan dalam iman dan tugas mereka, meskipun dihadapkan pada rintangan besar. Nah, hal yang penting, pesan yang penting kita pelajari ini adalah bahwa kepemimpinan membutuhkan ketabahan. Dan seorang pemimpin yang baik harus terus maju dengan ketekunan, mengandalkan Tuhan untuk kekuatan dan bimbingan. Nah, contohnya adalah, yaitu kita bisa pelajari di sini selama hidupnya, Abraham menghadapi berbagai kritik dan tantangan. Tapi ia tetap teguh dalam pelayanannya dan terus berkomitmen untuk menyebarkan Injil. Ia juga menekankan pentingnya tetap beriman meskipun menghadapi kesulitan atau tidak. Di samping itu juga, bapak-bapak dan ibu terkasih dalam waktu Yesus, kita juga kita bisa pelajari bahwa Billy Graham juga sering mengutip ayat Alkitab yang sebagai acu menjadi inspirasi dalam kepemimpinannya, yaitu adalah di Yohanes 3:16, mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini adalah pusat dari pengajaran Billy Graham. Dia sering mengutip Yohanes 3:16 dalam setiap khotbah atau pesannya karena ayat ini mewakili kasih Allah dan misi penebusannya bagi umat manusia. Nah, dalam kepemimpinannya, Graham menggunakan ayat ini untuk menekankan pentingnya kasih dalam segala tindakan dan kepemimpinan. Ia percaya bahwa kepemimpinan harus mengasihi dan melayani orang lain, sebagaimana Kristus mengasihi dunia. Yang kita pelajari di sini adalah bahwa kasih harus menjadi dasar dari setiap tindakan seorang pemimpin. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang penuh kasih, mengutamakan kesejahteraan orang-orang yang dipimpin. Tadi juga mengutip di Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalannya. Nah, ayat ini adalah salah satu ayat favorit Billy Graham dan seringkali muncul dalam khotbah-khotbahnya. Graham percaya bahwa setiap pemimpin harus sepenuhnya bergantung pada Tuhan untuk kebijaksanaan, arah, dan keputusan. Dia mengajarkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh bersandar pada pemahamannya sendiri, tetapi harus meminta bimbingan Tuhan dalam setiap aspek kepemimpinan. Dan sini yang kita pelajari juga adalah bahwa kepemimpinan yang sukses memerlukan ketergantungan total pada Tuhan. Pemimpin yang bijak adalah mereka yang memohon petunjuk ilahi dan tidak bersandar pada kekuatan atau pemahaman mereka sendiri. Dia juga mengutip di Matius 20 ayat 26-28. Katakan demikian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, di sini kita pelajari bagaimana seorang Billy Graham sangat terinspirasi oleh ajaran Yesus tentang kepemimpinan yang berpusat pada pelayanan. Dalam banyak kesempatan, Graham juga menekankan bahwa seorang pemimpin harus melayani orang lain dengan kerendahan hati, mengikuti teladan Kristus yang datang untuk melayani, bukan dilayani. Ayat ini mengajarkan prinsip kepemimpinan yang mendalam. Seorang pemimpin harus siap mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang-orang yang dipimpin. Nah, kita pelajari sini adalah bahwa
kepemimpinan yang sejati adalah tentang pelayanan. Pemimpin yang baik harus mendahulukan kebutuhan orang lain, bukan sekedar mengejar kehormatan atau kekuasaan. Dia juga mengutip di Filipi 4 ayat 13 mengatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ayat ini sering digunakan Billy untuk mendorong para pengikutnya agar tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, termasuk dalam kepemimpinan. Nah, di bagian Abraham ini, seorang pemimpin harus selalu berpegang pada kekuatan yang diberikan Tuhan. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Melalui ayat ini, Graham mendorong para pemimpin untuk mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan, bukan pada kekuatan manusia yang terbatas. Nah, ini kita mempelajari juga bahwa ketangguhan seorang pemimpin datang dari Tuhan. Dan kekuatan dari Tuhan sering bahwa kekuatan dari Tuhan, seorang pemimpin dapat mengatasi segala tantangan dan rintangan. Nah, kita juga mempelajari di Matius 6 ayat 19, yaitu mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Nah, di sini kita pelajari bahwa Billy Graham mengajarkan pentingnya fokus pada hal-hal rohani dan kebenaran sebagai prioritas utama dalam kepemimpinannya. Dia percaya bahwa pemimpin yang baik harus memprioritaskan kehendak Tuhan dan hidup menurut nilai-nilai kebenaran dan tidak terjebak dalam ambisi duniawi. Ayat ini mendorong pemimpin untuk memiliki tujuan yang lebih tinggi daripada hanya kesuksesan materi atau pengaruh duniawi. Nah, kita harus melihat sini bahwa pemimpin yang bijak akan selalu menempatkan tujuan rohani di atas kepentingan duniawi, yaitu mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu dalam segala hal. Nah, juga dia mengutip di Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat ini sering digunakan oleh Billy Graham untuk menekankan pentingnya meminta hikmat dari Tuhan dalam kepemimpinan. Graham percaya bahwa seorang pemimpin yang bijak adalah mereka yang selalu berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan dalam membuat keputusan. Kepemimpinan membutuhkan bimbingan yang lebih besar daripada sekedar kecerdasan manusia. Dan hikmat dari Tuhan adalah kunci untuk membuat keputusan yang bijaksana dan adil. Nah, di sini kita mempelajari bahwa hikmat sejati hanya datang dari Tuhan. Dan pemimpin yang bijak akan selalu memohon hikmat ilahi dalam menghadapi tantangan kepemimpinan. Nah, kita juga di sini juga dimungkit di Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 mengatakan demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Nah, di sini kita pelajari bagaimana seorang Billy Graham sering mengutip Mazmur 23 ini untuk memberikan penghiburan dan bimbingan kepada para pemimpin yang menghadapi masa-masa sulit. Nah, ayat ini menekankan Tuhan sebagai gembala yang memimpin umatnya dengan penuh kasih dan perlindungan. Graham menggunakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa pemimpin yang baik harus mengikuti teladan Tuhan sebagai gembala, memimpin dengan kasih, perhatian, dan perlindungan terhadap orang-orang yang dipimpin. Nah, kita di sini mempelajari bahwa seorang pemimpin harus menjadi seperti seorang gembala yang penuh kasih,
memimpin dengan kelembutan dan perlindungan, dan percaya bahwa Tuhan akan membimbing mereka melalui setiap tantangan. Nah, kita juga di sini pelajari di sini adalah di 2 Tawarik 7 ayat 14 mengatakan demikian. Jika umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka seperti memulihkan negeri mereka. Nah, di sini kita pelajari bahwa seorang Billy Graham sering mengutip ayat ini dalam konteks kepemimpinan nasional dan spiritual. Dia percaya bahwa pemimpin dan bangsa harus rendah hati, berdoa, dan mencari Tuhan untuk mendapatkan bimbingan dan pemulihan. Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif harus didasarkan pada kerendahan hati, doa, dan pertobatan dari cara-cara yang salah. Nah, kita pelajari di sini bahwa kepemimpinan yang efektif memerlukan kerendahan hati dan kesadaran bahwa Tuhan memegang kendali atas nasib bangsa dan umat. Nah, setelah kita mempelajari bagaimana seorang Billy Graham dalam kehidupannya dengan prinsip-prinsip kepemimpinannya, dan dia selalu memanfaatkan karunia-karunia apa yang dimilikinya. Nah, di sini kita bisa mempelajari bagaimana kita mempelajari dari Roma 12 ayat 1 sampai 8 ini. Nah, kita bisa mempelajari di sini bagaimana dari sisi budaya maupun sejarah. Jadi Roma 12 ayat 1 sampai 8 ini adalah surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 58 hingga 57 hingga 58 Masehi. Ini juga kemungkinan besar dia menulis dari Korintus selama perjalanan misionaris ketiganya. Nah, surat ini ditujukan kepada jemaat Kristen di Roma yang merupakan campuran antara orang Yahudi dan non-Yahudi atau Gentile, yaitu memahami latar belakang politik dan keagamaan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Kapes dan teman-teman dalam bukunya berjudul Rediscovering Paul, Introduction to His Work, Letters and Theology. Nah, di sini dia menulis bahwa komunitas Kristen di Roma sangat beragam, terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Pengusiran orang Yahudi dari Roma oleh Kaisar Claudius pada tahun 49 Masehi memiliki dampak besar pada komunitas ini. Ketika orang Yahudi Kristen kembali setelah kematian Claudius pada tahun 54 Masehi, mereka menemukan bahwa gereja telah berkembang di bawah kepemimpinan seorang non-Yahudi. Hal ini menimbulkan potensi perpecahan dan konflik, terutama terkait dengan adat istiadat Yahudi dan praktek Yahudi. Nah, di sini surat Paulus berupaya mengatasi ketegangan ini dengan menekankan kesatuan tubuh Kristus dan kuasa transformasi Injil. Nah, di Roma 12 ayat 1-8 khususnya memanggil baik orang Yahudi maupun non-Yahudi untuk menjalani kehidupan yang berkorban, rendah hati, dan berorientasi pada komunitas yang didasarkan pada iman bersama mereka kepada Kristus. Nah, menurut Brian tahun 2000 dalam bukunya A Preface to Romance menekankan pentingnya memahami tekanan budaya yang lebih luas yang dihadapi orang Kristen di Roma, yaitu hidup di ibu kota kekaisaran seperti bahwa orang Kristen selalu dihadapkan pada sistem politik, sosial, dan keagamaan Romawi. Nah, masyarakat Romawi terstruktur berdasarkan patronase, hierarki sosial, dan kultus kekaisaran, di mana warga diharapkan untuk mempersembahkan korban kepada kaisar sebagai tanda kesetiaan. Nah, seruan Paulus untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup di Roma 12:1 sangat kontras dengan praktik persembahan baik Yahudi maupun non-Yahudi di Roma. Nah, bagi orang Yahudi, persembahan di bait Allah di Yerusalem adalah
pusat dari iman mereka. Sedangkan bagi orang non-Yahudi, ritual persembahan kepada dewa-dewa adalah bagian normal dari kehidupan. Nah, namun Paulus menafsirkan ulang konsep pengorbanan ini dalam arti spiritual dan etis, mendorong orang percaya untuk mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, bukan melalui tindakan ritual. Nah, di Roma 12 ayat 1-8 ini, kita bisa melihat dari pesan teologisnya yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu beralih dari penjelasan doktrinal tentang keselamatan oleh kasih karunia, yaitu di pasal 1-11, menuju implikasi praktis dari hidup dalam kasih karunia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di mana Paulus menyerukan agar orang percaya mempersembahkan diri mereka sebagai persembahan yang hidup, yaitu di Roma 12:1 adalah pernyataan teologis yang mendalam. Nah, di sini Walter menulis dalam Paul and Outline of His Theology mencatat bahwa konsep ini akan menjadi hal yang revolusioner bagi Yahudi dan non-Yahudi Kristen. Bagi orang Yahudi, sistem pengorbanan didasarkan pada pengorbanan hewan yang dipersembahkan di bait Allah untuk menebus dosa. Dengan memanggil orang percaya untuk mempersembahkan diri mereka sebagai persembahan yang hidup, Paulus mengalihkan fokus dari kemurnian ritual ke kemurnian etis. Persembahan yang hidup ini bukanlah tindakan sekali saja, melainkan persembahan terus-menerus dari diri seseorang kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi orang non-Yahudi yang terbiasa mempersembahkan korban untuk menenangkan para dewa, seruan Paulus menyajikan bentuk ibadah yang sangat berbeda. Alih-alih melakukan ritual luar ya, untuk mendapatkan dukungan dari para dewa. Orang Kristen dipanggil untuk mengalami transformasi batiniah yang diekspresikan melalui perilaku etis dan pelayanan pada sesama. Nah, di Roma 12 ayat 2, kita bisa mempelajari adanya penekanan pembaruan pikiran sebagai dasar untuk hidup secara etis. Landbach, dalam bukunya God, Grace, and Righteousness in Wisdom of Solomon in Paul's Letter to the Romans, mencatat bahwa bahasa Paulus di sini menggema dengan tradisi umat Yahudi, terutama yang ditemukan dalam kitab Kebijaksanaan Salomo. Dalam pemikiran Yahudi, hikmat dan kemampuan untuk membedakan merupakan komponen penting dalam hidup yang benar. Paulus mengadopsi tema ini sebagai Paulus mengadopsi tema ini tapi mendasarkannya dalam pengalaman Kristen tentang transformasi melalui Roh Kudus. Nah, Paulus membandingkan pembaruan ini dengan penyesuaian kepada dunia. Konsep yang sangat relevan dalam konteks Roma, seperti yang dijelaskan oleh Sindol tahun 2015, orang Kristen Roma selalu berada di bawah tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial, politik, dan keagamaan masyarakat Romawi. Dengan menyerukan agar orang percaya diperbaharui dalam pikirannya. Paulus mendesak mereka untuk menolak tekanan ini dan sebagai gantinya menyelaraskan hidup mereka dengan kehendak Tuhan. Kita juga pelajari di Roma 12 ayat 3-8. Paulus beralih dari transformasi pribadi ke kehidupan komunitas gereja. Walter tahun 2015 menekankan bahwa penekanan Paulus pada kerendahan hati dalam ayat 3 sangat penting untuk memahami penggunaan karunia rohani yang tepat. Nah, setiap orang percaya diharapkan menilai dirinya dengan bijaksana, menyadari bahwa semua karunia diberikan oleh kasih karunia dan bukan merupakan alasan untuk bermegah. Hal ini sangat penting dalam komunitas di mana perpecahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi bisa dengan mudah menimbulkan rasa superioritas atau inferioritas. Nah, Eliot
dalam bukunya berjudul The Rhetoric of Romance mencatat bahwa penggunaan metafora tubuh dalam ayat 4 sampai 8 bertujuan untuk menekankan saling ketergantungan antara orang percaya. Sama seperti tubuh manusia yang terdiri dari banyak anggota. Nah, mereka masing-masing memiliki fungsi yang unik. Demikian juga gereja terdiri dari individu-individu dengan karunia yang berbeda. Semuanya diperlukan untuk fungsi yang baik dari komunitas. Metafora ini menekankan pentingnya kesatuan dalam keragaman, tema yang berulang dalam surat Paulus pada jemaat di kota. Nah, kita pelajari bagaimana struktur dari Roma 2 ayat 1 sampai 8 ini kita bisa dibagi dua. Dari menurut Samei dalam bukunya Reading Paul's Letter to the Romans, ada hal-hal penting yang kita lihat dari struktur ini adalah satu, ayat 1 sampai 2 itu adalah komitmen pribadi dan transformasi. Nah, di sini tahu Paulus memulai dengan mengajukan oleh kemurahan itu di Roma 12 yang merujuk kembali pada pasal sebelumnya di mana Paulus menguraikan karya penebusan Allah dalam Kristus. Ajakan ini menjadi dasar untuk nasihat etis yang mengikuti. Dan juga panggilan untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yaitu adalah tindakan pribadi sekaligus kolektif dari ibadah. Yaitu menekankan bahwa ibadah sejati melibatkan hidup etis, bukan hanya praktik ritual. Nah, transformasi pikiran dalam ayat 2 ini adalah kunci untuk membedakan kehendak Allah yang mengarah pada perilaku etis yang berkenan di hadapannya. Nah, bagian 2 adalah ayat 3 sampai 8 itu tanggung jawab kolektif dan penggunaan karunia. Nah, Paulus beralih dari individu ke komunitas dalam ayat 3, menekankan pentingnya kerendahan hati dan penilaian yang bijaksana. Ini adalah aspek penting dalam hidup komunitas di mana orang-orang memiliki peran dan karunia yang berbeda. Nah, metafora tubuh dalam ayat 4 sampai 5 menyoroti saling ketergantungan antara orang percaya di mana masing-masing memiliki fungsi fungsi unik dalam komunitas. Nah, di ayat 6 sampai 8 menyebutkan karunia-karunia spesifik termasuk membuat pelayanan, pengajaran, nasihat, kemurahan hati, kepemimpinan, dan tindakan belas kasihan. Nah, penekanan Paulus di sini adalah pada penggunaan yang tepat dari karunia-karunia ini untuk kebaikan komunitas. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa pelajari bagaimana di Roma 12 ayat 8 ini itu dicirikan oleh keberagaman dari tertulis itu adalah adanya latar belakang etis maupun karunia rohani. Nah, seperti yang ditulis oleh Miss Meyer tahun 2012, Gereja Roma terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Masing-masing membawa perspektif budaya dan agama yang berbeda ke dalam komunitas. Penekanan Paulus pada kerendahan hati dan penggunaan karunia yang sangat tepat sangat penting dalam konteks ini. Karena hal ini membantu mencegah perpecahan dan mempromosikan kesatuan. Nah, orang-orang dalam gereja Roma juga dicirikan oleh identitas baru mereka dalam Kristus. Nah, menurut Leinbach tahun 2013, bahasa transformasi dan pembaruan dalam Roma 12 ayat 2 mencerminkan perubahan radikal yang telah terjadi dalam kehidupan orang percaya. Mereka tidak lagi menyesuaikan diri dengan pola dunia, tapi sedang diubahkan oleh pembaruan pikiran mereka. Identitas baru ini memungkinkan mereka untuk hidup dalam harmoni satu sama lain dan menggunakan karunia-karunia mereka untuk kebaikan komunitas. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba kita bahas ayat berapa ayat ini, yaitu dari ayat 1 sampai 8. Kita ambil dari TB1 ini, ayat 1 mengatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan
kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah ini Paulus menulis bagian ini adalah dengan ajaran atas dasar kemurahan Allah yang merujuk kembali pada eksposisi teologis dari Roma 1 pasal 1 sampai pasal 11, di mana Paulus menjelaskan tindakan belas kasihan Allah dalam memberikan keselamatan melalui Kristus. Leinbach tahun 2013 menekankan bahwa penggunaan kemurahan oleh Paulus merupakan kelanjutan langsung dari penekanan pada kasih karunia. Nah, dalam pasal-pasal sebelumnya, Paulus telah menguraikan tentang kebenaran kasih karunia dan kemurahan Allah sebagai dasar keselamatan. Dan sekarang, dalam pasal 12, dia beralih ke tanggapan etis yang harus diberikan oleh orang percaya atas kemurahan mereka. Nah, ungkapan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yaitu menafsirkan ulang tentang sistem pengorbanan Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, pengorbanan dilakukan di bait suci sebagai tindakan ibadah, terutama untuk penebusan dosa. Nah, di sini menurut Walter menunjukkan bahwa Paulus mendefinisikan ulang pengorbanan dalam cara mencerminkan hubungan perjanjian yang baru. Daripada mempersembahkan hewan yang mati di atas altar, orang Kristen dipanggil untuk mempersembahkan diri mereka, tubuh mereka, sebagai korban yang hidup. Istilah ini menyiratkan komitmen yang terus-menerus kepada Tuhan, bukan sekedar tindakan ritual. Sementara Eliot tahun 1990 menyoroti kekuatan retoris dari ajakan Paulus. Kata menasihatkan, yaitu membawa makna keprihatinan pastoral yang mendalam, dan ini merupakan seruan langsung untuk bertindak. Nah, bagi Paulus, tubuh tidak hanya merujuk pada tubuh fisik, tapi pada keseluruhan diri seseorang. Nah, Kepes dan teman-teman mencatat bahwa ini adalah penting dalam konteks Greco Romawi, di mana tubuh sering dianggap sebagai hal yang sekunder dibandingkan dengan pikiran atau jiwa dalam pemikiran filosofis. Paulus menekankan bahwa seluruh diri seseorang, termasuk tubuh fisiknya, adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan. Sementara Swindoll tahun 2015 menjelaskan bahwa ungkapan kudus dan berkenan kepada Allah, yaitu adalah menghubungkan pengorbanan ini dengan gagasan perjanjian lama tentang persembahan yang murni dan tak tercela. Tetapi di sini kehidupan moral dan etis orang percaya yang harus menjadi kudus dan berkenan itu dapat diterima oleh Tuhan. Transformasi ibadah dari tindakan ritual ke kehidupan etis merupakan redefinisi Paulus tentang apa artinya benar-benar menyembah Tuhan. Nah, kata-kata ibadah yang sejati itu adalah menunjukkan bahwa mempersembahkan diri sendiri adalah respons yang rasional, spiritual, dan tepat terhadap kemurahan Tuhan. Nah, sementara Brian tahun 2000 berargumen bahwa penggunaan kata ibadah yang sejati oleh Paulus di sini membedakannya dari ibadah yang tidak rasional atau sekedar ritualistik. Ibadah ini melibatkan keseluruhan pribadi, baik pikiran maupun tubuh, dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Nah, bagaimana kita menerjemahkannya di dalam kepemimpinan? Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Paulus memulai dengan mendesak umat untuk mempersembahkan diri mereka sebagai korban yang hidup. Dalam konteks Yahudi, pengorbanan biasanya melibatkan korban hewan. Tetapi Paulus mengubah konsep ini dengan menekankan bahwa ibadah sejati adalah pengorbanan diri dalam kehidupan sehari-hari. Leinbach tahun 2013 menjelaskan bahwa Paulus membangun ajarannya di pasal-pasal sebelumnya tentang kemurahan Allah dan menyatakan bahwa
Hidup etis adalah tanggapan langsung terhadap kasih karunia ini. Nah, bagi seorang pemimpin profesional, konsep ini dapat dipahami sebagai kepemimpinan yang melayani, sebuah panggilan bagi pemimpin untuk mempersembahkan dirinya dalam pelayanan kepada organisasi dan para pemangku kepentingan. Nah, Walter tahun 2015 berluas gagasan pengorbanan ini dengan menekankan bahwa itu bukanlah tindakan yang sesaat, melainkan komitmen harian. Tindakan, keputusan, dan perilaku seorang pemimpin harus mencerminkan dedikasi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan organisasi. Nah, prinsip utamanya adalah bahwa kepemimpinan adalah tentang pelayanan. Seorang pemimpin atau seorang pemimpin perusahaan harus mengutamakan kebutuhan karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan di atas kepentingan pribadi, serta memahami bahwa kepemimpinan yang sejati bersifat pengorbanan. Nah, juga kita pelajari di sini bahwa sama seperti Paulus memanggil orang percaya untuk mempersembahkan diri mereka dalam pelayanan kepada Tuhan. Nah, seorang pemimpin juga harus mendedikasikan diri mereka, Bapak dan Ibu, pada pengelolaan etis organisasi, memastikan bahwa tindakan Bapak dan Ibu bermanfaat bagi kebaikan bersama. Nah, di ayat 2, kalau kita baca di sini adalah, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Nah, ini seruan Paulus untuk janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yaitu adalah mencerminkan perhatian utama dalam kehidupan orang Kristen awal di dunia yang dikuasai oleh Roma. Nah, Eliot mencatat bahwa istilah dunia tidak hanya menuju pada dunia fisik, tapi juga pada nilai-nilai, sistem, dan budaya manusia bertentangan dengan Tuhan. Nah, bagi orang Kristen di Roma, ini termasuk tekanan untuk berpartisipasi dalam kultus kekaisaran, penyembahan berhala, dan norma sosial Romawi yang sering bertentangan dengan nilai-nilai Kristen. Sementara Lenbach menyoroti paralel antara bahasa Paulus di sini dengan kitab perjanjian, kitab Amsal Salomo, yang juga bicara tentang transformasi dan pembaruan jiwa. Namun, Paulus mendasarkan transformasi ini pada akal budi, yang dalam pemikiran Yahudi adalah pusat pengambilan keputusan moral dan spiritual. Pembaruan budi yaitu menyerahkan bahwa transformasi Kristen melibatkan perubahan fundamental dalam cara berpikir dan memandang dunia. Nah, sementara Walter tahun 2015 menekankan bahwa transformasi dalam pemikiran Paulus bukan hanya perubahan perilaku, tapi perubahan batin yang mendalam yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Ini adalah transformasi eskatologis, di mana orang percaya mulai hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang akan datang, bukan zaman sekarang. Pembaruan budi ini memungkinkan orang percaya untuk membedakan apa kehendak Tuhan, yaitu apa yang baik, berkenan, dan sempurna di matanya. Sementara Kex dan teman-teman berargumen bahwa seruan Paulus untuk bertransformasi secara langsung menekankan menantang baik orang Yahudi maupun non-Yahudi untuk memikirkan kembali asumsi-asumsi budaya dan agama mereka. Nah, bagi orang Yahudi Kristen, ini mungkin berarti menafsirkan kembali peran hukum Taurat dalam terang Kristus. Dan bagi orang non-Yahudi, ini berarti meninggalkan praktik pagan dan norma sosial mereka demi etika Kristen. Nah, bagaimana kita mempelajarinya sebagai seorang pemimpin? Bahwa di sini kita pelajari bagaimana Paulus mengimbau untuk tidak mengikuti pola dunia ini dan menyerukan transformasi melalui pembaruan pikiran. Eliot tahun 1990 menyoroti bahwa Paulus mendorong orang Kristen untuk menolak norma-norma masyarakat Romawi yang seringkali
bertentangan dengan nilai-nilai Kristen. Transformasi ini melibatkan perubahan mendasar dalam cara seseorang berpikir dan terlibat dengan dunia, terutama dalam membedakan apa yang benar dan etis. Nah, dalam konteks kepemimpinan, ayat ini dapat dimaknai sebagai pentingnya pemikiran inovatif dan transformasional. Nah, seorang pemimpin harus seringkali menghadapi tekanan eksternal, tren pasar, norma industri, kebijaksanaan konvensional, yang mendorong mereka untuk mengikuti pola-pola tertentu. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Kev dan teman-teman, pemimpin sejati perlu melepaskan diri dari pola-pola ini dan mengadopsi pola pikir yang berkelanjutan untuk pertumbuhan, adaptabilitas, dan kreativitas. Sementara Walter tahun 2012 menambahkan bahwa transformasi ini bukan hanya perubahan yang dangkal, tapi pembaruan mendalam tentang bagaimana seseorang berpikir dan membuat keputusan. Nah, seorang pemimpin harus mampu membedakan tindakan terbaik untuk organisasi yang oleh Paulus disebut sebagai kehendak Tuhan, yang dapat dipahami sebagai jalan yang selaras dengan keberhasilan etis dan jangka panjang. Nah, yang kita bisa pelajari ini prinsipnya adalah Bapak-bapak dan Ibu jangan hanya mengikuti status quo atau pola-pola yang mapan. Pemimpin harus terus mendorong inovasi, di mana kreativitas dan ide-ide baru dihargai dan diadopsi. Juga adalah selalu cari pembaruan dalam pemikiran dan strategi. Dalam lingkungan bisnis yang berubah cepat, seorang pemimpin harus mau menyesuaikan pendekatan dan mendorong tim Bapak dan Ibu untuk berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Sama seperti Paulus menyerukan untuk membedakan kehendak Allah, para pemimpin harus melakukan pertimbangan etis dalam proses pengambilan keputusan, yaitu memastikan bahwa strategi Bapak dan Ibu selaras dengan prinsip-prinsip moral dan tujuan jangka panjang organisasi. Nah, di ayat 3, kita baca sini adalah, berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata, tiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, ini adalah Paulus di sini beralih dari nasihat etis umum ke instruksi khusus tentang sikap dan persepsi diri dari orang percaya. Nah, menurut Walter, ini menekankan pentingnya kasih karunia dalam pelayanan Paulus. Ungkapan berdasarkan kasih karunia yang digunakan padamu, yaitu merujuk pada otoritas kerasulan Paulus yang bukan berdasarkan prestasi pribadi, tetapi atas kasih karunia Allah. Kasih karunia inilah yang menjadi dasar kemampuan Paulus untuk menasihati jemaat. Paulus juga memperingatkan agar tidak sombong dengan mengajak mereka untuk memikirkan hal-hal dengan penguasaan diri. Nah, di sini Eliot mencatat bahwa nasihat ini sangat penting dalam konteks gereja yang beragam, di mana perpecahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, serta antara mereka yang memiliki karunia rohani yang berbeda, bisa memunculkan kesombongan atau perasaan rendah diri. Nah, gereja Roma, seperti banyak komunitas Kristen awal, harus menghadapi ketegangan etnis dan sosial yang signifikan. Dan peringatan Paulus bertujuan untuk memupuk kerendahan hati dan persatuan. Nah, di dalam bukunya lain bab menunjukkan bahwa penggunaan kata iman di sini tidak hanya merujuk pada keyakinan pribadi, tapi juga pada ukuran iman yang Allah karuniakan kepada setiap orang yang percaya. Ukuran ini terkait dengan karunia-karunia rohani yang diberikan kepada komunitas, yang akan Paulus bahas dalam ayat-ayat berikutnya. Maka kerendahan hati didasarkan pada
pengakuan bahwa semua karunia, kemampuan, dan peran dalam komunitas berasal dari Allah dan didiskusikan sesuai dengan kehendaknya, bukan pencapaian pribadi. Nah, menurut Caps dan teman-teman menekankan bahwa ayat ini juga meletakkan dasar untuk diskusi Paulus tentang karunia rohani dalam ayat-ayat itu, yaitu dengan mendorong jemaat untuk menilai diri mereka secara tepat. Paulus memastikan bahwa keragaman karunia di dalam komunitas tidak mengarah pada perpecahan atau persaingan, tetapi dilihat sebagai bagian dari rencana Allah gereja. Nah, kita bisa pelajari ini bagaimana kita bisa membaca dalam kepemimpinan. Nah, di ayat ini Paulus mendorong kerendahan hati dan kesadaran diri. Nah, Walter menulis bahwa menjelaskan bahwa penekanan Paulus pada penguasaan diri, yaitu menekankan perlunya penilaian yang realistis terhadap diri sendiri. Ini sangat penting bagi para pemimpin karena melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang buruk dan menjauhkan anggota tim. Sementara meremehkan diri sendiri dapat menyebabkan hilangnya peluang. Nah, Lembach menunjukkan bahwa kerendahan hati dalam teologi Paulus terkait dengan kasih karunia. Pemimpin diingatkan bahwa posisi, otoritas, dan karunia mereka pada akhirnya diberikan oleh Tuhan, yaitu dalam konteks sekuler dipercaya kepada mereka. Nah, Eliot menambahkan bahwa kerendahan hati ini penting untuk memupuk persatuan dan kolaborasi dalam gereja dan dengan perluasan dalam organisasi manapun. Nah, bagi seorang pemimpin perusahaan, ini berarti memperhatikan kesadaran diri, kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dan mengakui bakat orang lain. Pemimpin tidak boleh menganggap diri mereka memiliki semua jawaban, melainkan harus mengelilingi diri dengan tim yang kompeten dan mengandalkan keahlian mereka. Lalu kita bisa pelajari di sini adalah bahwa seorang pemimpin sejati mengakui bahwa mereka tidak memiliki semua jawaban dan bersedia mencari masukan dari orang lain. Pemimpin yang rendah hati memupuk budaya kolaboratif, di mana anggota tim merasa dihargai. Dan juga di sini kita pelajari bahwa seorang pemimpin harus memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan dan kelemahan yang memungkinkan Bapak dan Ibu untuk mendelegasikan tugas secara efektif, membangun tim yang kuat, dan mengambil keputusan dengan bijak. Nah, bagaimana Paulus menyerukan penguasaan diri, seorang pemimpin juga harus memperhatikan penilaian yang seimbang, menghindari rasa terlalu percaya diri atau keraguan diri, dan membuat keputusan yang didasarkan pada kenyataan. Nah, di ayat 4 dan 5, kita bisa pelajari di sini, 4 dan 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, ini Paulus memperkenalkan metafora tubuh untuk menggambarkan kesatuan dan keragaman dalam komunitas Kristen. Nah, di sini Walter menyoroti bahwa metafora tubuh ini sangat penting bagi eklesiologi Paulus, terutama dalam menangani komunitas seperti Gereja Roma, di mana perbedaan etnis dan sosial itu ada. Nah, tubuh manusia dengan banyak anggota yang menjalankan fungsi berbeda menjadi analogi yang sempurna untuk gereja, di mana setiap orang percaya memiliki peran yang unik. Nah, secara Caps tahun 2017 teman-teman mencatat bahwa metafora ini sangat penting dalam konteks Roma, di mana gereja terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Penggunaan metafora tubuh menekankan gagasan saling ketergantungan
Tidak ada anggota komunitas yang mandiri. Setiap orang diperlukan untuk menjalankan fungsi komunitas secara keseluruhan. Nah, kata-kata di dalam Kristus mencerminkan teologi Paulus tentang kesatuan dengan Kristus yang menjadi dasar kesatuan gereja. Lenbach menghubungkan hal ini dengan tema partisipasi dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Seperti yang dijelaskan dalam Roma 6. Menjadi di dalam Kristus berarti bahwa orang percaya bersatu dengan dengannya dan satu dengan yang lain, yaitu membentuk satu tubuh spiritual. Nah, menurut Eliot menyoroti bahwa sifat komunal dan metafora tubuh ini menambah baik orang Yahudi maupun non-Yahudi untuk melihat peran mereka dalam gereja bukan sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai bagian yang saling terkait dari keseluruhan yang lebih besar. Ini merupakan pemikiran ulang radikal tentang hubungan sosial, terutama dalam budaya seperti Roma, di mana status, etnisitas, dan kelas seringkali menjadi faktor pemecah. Nah, bagaimana kita melihatnya dari segi kepemimpinan? Nah, metafora tubuh yang digunakan Paulus menekankan saling ketergantungan individu-individu dalam sebuah komunitas. Nah, Kevs dan teman-teman menekankan bahwa metafora ini menggambarkan pentingnya peran dan karunia yang beragam, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, setiap anggota tubuh memiliki fungsi unik, dan ketiga fungsi-fungsi ini bekerja secara harmonis. Seluruh tubuh akan berfungsi dengan baik. Nah, bagi seorang pemimpin maupun seorang profesional, ayat ini menawarkan ilustrasi yang kuat tentang kepemimpinan kolaboratif. Organisasi yang sukses beroperasi seperti tubuh sehat yang sehat. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang unik. Tugas pemimpin adalah memastikan bahwa setiap bagian bekerja bersama-sama menuju visi organisasi. Nah, Eliot dan teman-teman pun menekankan bahwa pesan Paulus kepada gereja Roma adalah tentang kesatuan dalam keberagaman. Prinsip yang dapat langsung diterapkan pada organisasi modern, di mana bakat dan perspektif yang beragam harus disatukan. Nah, seorang pemimpin yang efektif memahami bahwa peran Bapak dan Ibu adalah memfasilitasi kolaborasi, memastikan bahwa semua bagian dari organisasi bekerja bersama-sama menuju visi bersama. Nah, hal ini melibatkan dan juga mempromosikan komunikasi, kerjasama tim, dan saling menghormati. Juga kita pelajari di sini bagaimana Paulus berbicara tentang tubuh yang memiliki banyak bagian. Nah, seorang pemimpin harus mengenali dan memanfaatkan beragam bakat dan kekuatan dalam tim Bapak dan Ibu. Dan juga memastikan bahwa setiap orang berkontribusi dengan cara yang bermakna. Nah, kita bisa baca di sini di ayat 6 sampai 8. Demikian. Ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang berbagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukarela. Nah, ini sini Paulus secara rinci berbagi karunia rohani yang ada dalam komunitas Kristen. Nah, semuanya itu diberikan melalui menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada setiap orang. Nah, Walter menulis ini menekankan bahwa karunia-karunia ini bukan diperoleh karena usaha manusia,
tetapi diberikan oleh Allah sebagai tindakan kasih karunia. Ini menegaskan kembali poin Paulus sebelumnya tentang kerendahan hati dan pentingnya mengakui bahwa semua kemampuan dan peran dalam gereja berasal dari Allah, bukan hasil usaha manusia. Nah, Paulus menekankan beberapa karunia, yaitu bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, memberi, memimpin, dan menunjukkan kemurahan. Nah, Tess dan teman-teman berpendapat bahwa daftar ini, meskipun tidak lengkap, mencerminkan berbagai aktivitas yang berkontribusi pada kehidupan gereja. Nah, setiap karunia melayani fungsi tertentu, dan Paulus menekankan pentingnya menggunakannya dengan penuh iman dan komitmen kepada komunitas. Yang lain bab menghubungkan distribusi karunia ini dengan teologi Paulus tentang kasih karunia. Sama seperti orang percaya dibenarkan oleh kasih karunia. Demikian juga karunia mereka adalah ekspresi dari kasih karunia Allah yang bekerja dalam mereka. Penggunaan karunia-karunia ini yang tepat memerlukan kerendahan hati dan pengakuan bahwa mereka yang dimasukkan untuk membangun gereja, bukan untuk kemuliaan pribadi. Nah, menurut Eliot, menyoroti alur retoris dalam argumen Paulus, telah menekankan prinsip kerendahan hati dan saling keterikatan dalam tubuh Kristus. Paulus di sini menyerukan tindakan praktis. Setiap karunia harus digunakan sesuai dengan ukuran iman dan kasih karunia yang diberikan oleh Allah. Surat praktis ini memastikan bahwa prinsip teologis kesatuan dan keragaman dalam tubuh Kristus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari gereja. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita bisa melihat ini dalam ayat-ayat ini bahwa Paulus merica berbagai karunia rohani dan menekankan bahwa setiap orang harus menggunakan karunia mereka sesuai dengan kasih karunia yang diberikan. Nah, Walter menjelaskan bahwa keberagaman karunia ini mencerminkan kasih karunia Allah. Dan setiap karunia memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi pada kesehatan dan misi komunitas. Nah, bagi seorang pemimpin ini dapat terjemahkan sebagai praktik memberdayakan orang lain. Lain bab menunjukkan bahwa teologi kasih karunia Paulus tidak hanya berlaku untuk keselamatan, tapi juga untuk distribusi talenta dan kemampuan dalam komunitas. Demikian pula sebagai seorang pemimpin harus mengenali bahwa anggota tim Bapak dan Ibu memiliki karunia unik dan harus diberdayakan untuk menggunakan karunia tersebut demi kebaikan organisasi. Sementara Eliot mencatat bahwa daftar karunia yang diberikan Paulus yaitu membuat, melayani, mengajar, menasihati, memberi, memimpin dan menunjukkan kemurahan, yaitu meliputi berbagai aktivitas yang semuanya penting untuk komunitas yang sehat. Nah, seorang pemimpin harus menciptakan budaya di mana bakat setiap individu dihargai dan dikembangkan, memastikan bahwa organisasi mendapatkan manfaat dari beragam keterampilan dan perspektif yang ada. Juga kita di sini kita pelajari bahwa seorang pemimpin juga harus memberdayakan anggota tim Bapak dan Ibu untuk menggunakan talenta dan keterampilan mereka secara efektif. Ini melibatkan mempercayai bahwa karyawan adalah digunakan untuk mengambil tanggung jawab atas peran mereka dan menyediakan sumber daya serta dukungan yang mereka butuhkan. Dan ini juga kita pelajari bahwa seorang pemimpin yang efektif mendelegasikan juga tanggung jawab sesuai dengan kekuatan dan talenta anggota tim. Memungkinkan mereka untuk berkembang dan berprestasi dalam peran mereka. Dari sini juga seorang pemimpin harus secara aktif, yaitu aktif mendorong dan mengakui kontribusi karyawan, yaitu menciptakan budaya kerja yang positif dan termotivasi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
ada beberapa hal prinsip yang tadi kita pelajari tadi dari Roma 12 ayat 1-8, yaitu adalah prinsip-prinsip kepemimpinan yang kita pelajari. Yang pertama adalah kepemimpinan yang melayani, yaitu di Roma 12 ayat 1. Peran utama seorang pemimpin adalah untuk melayani organisasi dan orang-orang. Kepemimpinan bukan tentang kepentingan diri, melainkan tentang membuat pengorbanan demi kebaikan tim dan organisasi. Yang kedua, pemikiran inovatif dan transformasional, yaitu di ayat 2. Itulah hindari godaan untuk mengikuti pola tradisional atau tekanan eksternal. Seorang pemimpin harus menjadi pemikir transformasional, selalu berusaha untuk berinovasi dan beradaptasi di dunia yang berubah dengan cepat. Yang ketiga adalah kerendahan hati dan kesadaran diri. Itu ayat 3. Seorang pemimpin harus mempraktikkan kerendahan hati, menyadari bahwa otoritas dan talenta adalah anugerah yang harus digunakan untuk kepentingan orang lain. Kesadaran diri sangat penting untuk memahami kekuatan dan kelemahan, yaitu memungkinkan kepemimpinan yang efektif. Yang keempat adalah kepemimpinan kolaboratif dengan kerja tim, yaitu di Roma 12 ayat 4-5. Seperti bagian tubuh yang memiliki fungsi unik, pemimpin juga harus memastikan bahwa semua anggota tim bekerja bersama dalam harmoni. Kolaborasi dan kerja tim adalah kunci untuk keberhasilan organisasi. Nah, yang kelima adalah pemberdayaan dan pengembangan bakat, yaitu di Roma 12 ayat 6-8, yaitu pemimpin harus memberdayakan anggota tim Bapak dan Ibu untuk menggunakan bakat dan keterampilan unik, yaitu menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat berkontribusi pada potensi maksimal. Delegasi dan pengembangan bakat adalah kunci untuk memaksimalkan efektivitas organisasi. Dan yang keenam adalah dorongan dan kepemimpinan positif, yaitu ayat 6-8. Nah, seorang pemimpin harus menciptakan budaya kerja yang positif, yaitu dengan mendorong dan mengakui kontribusi karyawan. Nah, tim yang termotivasi dan dihargai adalah tim yang produktif. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita tadi pelajari mulai dari Billy Graham, bagaimana seorang Billy Graham latar belakangnya, dan dia memiliki karunia yang digunakan, dan dia memanfaatkan karunia-nya itu dengan setulusnya, dan juga kita pelajari bagaimana surat Paulus yang ditulis di kota Roma, dan ini kita bisa melihat bahwa di Roma 12 ayat 1-8 ini adalah menawarkan wawasan mendalam untuk seorang pemimpin profesional, yaitu menyediakan kerangka kerja untuk kepemimpinan etis yang melayani, penuh kerendahan hati, kolaboratif, dan memberdayakan. Dan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh dari ayat-ayat ini, nah, seorang pemimpin dapat membangun organisasi yang inovatif, adaptif, dan bersatu dalam tujuan. Seperti yang ditulis oleh Landbach, Eliot, Walter, dan Phelps, dan lainnya, menunjukkan bahwa pesan Paulus, meskipun ditulis dalam konteks religius, resonansi kuat dengan tantangan dan tanggung jawab kepemimpinan modern, membimbing pemimpin untuk memprioritaskan kesejahteraan tim Bapak dan Ibu, dan memimpin dengan kasih karunia, tujuan, dan integritas. Stay profesional. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan Bapa, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat menggunakan talenta, menggunakan karunia-karunia yang kami miliki, sehingga karunia-karunia itu dapat bermanfaat buat orang lain. Ya Tuhan Bapa, tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat melakukan. Tapi kami percaya Kau akan selalu beserta kami, supaya kami dapat menggunakan talenta, menggunakan karunia-karunia yang kami gunakan, yang ada pada kami.
Terpujilah namamu, di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.